Mungkin dari podcast ini Kang Didi mau support. Ya, selamat datang kembali di channel Satrio Busilo Library. Kita hari ini perbincangan kita tentang industri rumahan. Nah, kemarin kita sudah ngobrol dengan Kang Ang Suryana. Ya, beliau punya produk yang menurut kita itu ya istimewa dibanding dengan produk-produk yang lain. Keistimewaannya itu memang belum detail karena minggu lalu kita ngobrolnya itu masih belum ada fisiknya ya. Iya. Belum ada barangnya. Belum ada barangnya. Jadi hari ini ada barangnya. Mana tadi barangnya? Coba ambil dulu. Nah. Tadi bawa kan contohnya kan? Bawa. Nama produknya adalah Jamu Sang Surya. Jamu Sang Surya. Iya. Oke, ini dia. Jadi kita buka di sini ya. Jadi ini dia. Ini jamunya. Nah, ini jamunya. Kemudian, ya jadi ini Kang ada beberapa rasa nih. Ada itu kalau yang ini yang air kelapa murni, dari air kelapa murni. Kita nggak pakai air biasa, tapi kalau yang ini kunyit asam. Kunyit asam. Terus yang ini beras kencur. Ini beras kencur. Dari sisi packing udah keren juga ya. Iya. Ini udah menarik lah kalau dilihat sama pembeli, sama customer. Kang, udah berapa lama produk jamu ini? Kalau jamu udah hampir 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun. Awalnya berpikir bikin jamu ini, jamu Sang Surya. Kalau jamu kan saya memang senang minum jamu ya. Kadang-kadang kalau misalkan di rumah kurang enak badan ya saya bikin yang sederhana banget kayak jahe sama gula merah tambah yang lain-lain gitu. Nah kemarin kan pandemi itu kan banyak orang yang minum jamu, kemudian saya bilang ini kira-kira kalau saya bikin produk bisa enggak gitu kan. Saya punya resep yang andalan saya, yang ini yang untuk dongkrak imun. Ini yang mana itu? Ini yang khusus pakai air kelapa murni. Oh, yang Jadi ini sama kan sama ini kan? Iya. Nah, sama itu. Ini air kelapa murni tambah kencur, jahe, dan kunyit. Untuk pemanisnya kita pakai gula aren. Gula aren. Ini khusus untuk yang kemarin masa-masa Pandemi ya, ini lumayan laku keras ya. Lumayan banyak yang minat gitu kan untuk minum itu. Kalau yang ini? Kalau yang itu jamu yang biasa kita temukan di sekitar rumah di jamu gendong kayak gitu. Itu beras kencur. Oh, beras kencur. Beras kencur, beras ada rasanya, ada jahenya juga ada, terus sama kencur. Kalau yang kunyit asam. Oh, kunyit asam. Berarti ini ada tiga varian, tiga rasa. Yang mana mau kita coba dulu? Dicoba dulu. Boleh silakan. Coba dulu. Ini diminum hangat enak. Diminum hangat enak, diminum pakai es juga enak. Iya. Ini satu-satu ya. Tapi dikocok aja dulu biar rata. Tapi dia. ini kalau masa berlakunya berapa lama? Itu 1 minggu tapi di dalam kulkas ya. 1 minggu. 1 minggu di dalam kulkas karena saya nggak pakai yang lain-lain ya, bahan asli dia. Oh, nggak pakai pengawet gitu ya? Enggak pakai pengawet. Benar. Baunya bau jamu. Sorry ya. Teman-teman mau coba dulu. Teman-teman kita coba dulu ya. Nih jamunya Kang Ang Suryana, jamu Sang Surya. Keren juga. Enak juga. Segar. Tapi dari sisi kemasan sih udah oke ya. Ini kalau yang segini berapa jualnya? Itu saya jual 25.000. 25.000. Ya, karena itu dari air kelapa kan. Oh. Air kelapanya itu waktu kemarin kan agak lumayan mahal, makanya saya nggak pakai air. Kalau yang lainnya 12.000 saya jual. Kalau ini 12.000. Ya, 12.000. Kemasan kecil ya. Kemasan kecil. Nah, untuk minumnya ini caranya kayak mana aja? Ya bebas sih kalau minum ya. Cuma kalau untuk hangat pagi pagi hari boleh, terus kalau mau tidur juga boleh. Diminum saat santai juga bisa. Enggak
sih nggak terikat gitu. Jadi sambil ngobrol kita Sambil ngobrol boleh ya. Tapi saya yang Kalau menarik biasanya kan ngopi kan. Ini Iya. kan jamu nih. Iya. jamu sore, tapi cocok sore-sore minum jamu. Tapi saya yang ada nggak campuran-campuran lain, Ah. misalkan dicampur sama ini enak atau pakai ini enak gitu. Paling sama es Pak. Sama es. Sama es. mau kita coba pakai es nih. Juga ada es tapi. Ada es kita kan. Ada es. Oh tadi udah dibeli. Oh iya. Pakai es. Mau pakai es? Oke, boleh. Jadi tradisi minum jamu ini harus ditingkatkan lagi nih Bang. Iya, Oh, iya, iya, iya. betul. Mungkin cara ya. Kalau dulu kan orang berkesan kalau minum jamu itu kan orang-orang tua Iya, ya. terus Seleranya lagi orang-orang tua. kesannya obat. Kesannya obat. Kesannya obat. Jadi kalau ini pakai es ini mau kita coba dulu nih. Wah, tapi banyak kali airnya es ya. Iya. Banyak air ya. Kayak sedotan dong. Atau pakai ini aja. Sedotan, Bang. Ini pakai sedotan. Lebih enak kayaknya. Lebih dapat yang di bawah nih. Sambil ngobrol, Kang. Iya. Enak juga ternyata. belum pernah kan? Segar. Hah? Ah, Ini biasa. namanya kalau di warteg kita makan kan es teh. Es teh. Nah, kalau ini es jamu. Es Nah, jamu. Atau lebih spesifiknya es sang surya. Tapi Kang ngomong-ngomong, Sang Surya ini dapat dari mana, Kang? Apa dari ngambil nama Kang Surya kan, Aang Enggak. Suryana, atau memang ada filosofi lain? Jadi kalau filosofinya nggak spontanitas gitu ya saya bikin itu ya. Jadi Oh, gini. iya. Jadi kalau kita lihat orang Jawa yang minum jamu ya entah di masyarakat Sunda ataupun Jawa gitu kan. Kalau Jawa itu ada filosofi jamu itu, kata jamu itu asalnya jampi dan husodo. Wah, artinya itu. Jampi itu doa, husodo Doa, itu ya. tuh kesembuhan. Oh. Jadi untuk apa? Sambil berdoa dan untuk menyembuhkan badan Menyembuhkan. gitu. Nah, filosofi kenapa saya ambil Sang Surya? Jadi kalau kita lihat apa mbok-mbok yang suka jual jamu gendong, itu gendong. di bakulnya itu mesti ada 8 botol. Oh. 8 botol biasanya itu yang isinya itu ada kunyit asam, ada puyang, cabai puyang, kemudian ada pahitan gitu kan. Dan 8 botol itu simbol matahari. Oh. Oh iya. Matahari itu kan energi. Nah. Nah, energi, makanya saya bilang apa nih buat merek jamu saya, ya udah Sang Surya aja. Sang Surya. Jadi minum jamu kita berenergi. Tuh. Matahari ya. Iya. Iya, Ya, matahari kan kita tahu kan dia nggak Sumber energi. sumber energi gitu Iya. kan. Jadi seperti itu. Tapi Kalau merek ini udah daftar belum? saat ini belum, Bang. Oh, jadi semua legalitas atau perizinan belum? Belum. Itulah kesulitan, masih ada kendala, harus ada Iya. yang bimbing juga. Soalnya kan dari sisi kemasan sih menurut saya udah oke. Kemudian nama, kemudian desainnya ini kan udah cukup bagus ya. Nah, mungkin kalau diurus BP POM-nya, mungkin penjualannya bisa lebih luas. bisa. Bisa misalkan masuk ke gerai-gerai jamu, Iya. atau masuk misalkan ke retail, pasar retail kan, kayak Alfamart, Indomart gitu kan. Iya. Jadi lebih kalau ada perizinan juga mereka lebih percaya. Iya, Lebih karena percaya. kadang-kadang kan customer tuh kan lihat ada BP POM-nya enggak Iya, gitu betul. kan. Nah, kemudian dari situ nanti bisa menjamin kerjasama juga dengan marketing, kelompok agensi marketing atau gerai-gerai jamu lah, setidaknya paling dekat kan. Kira-kira kendalanya di mana kalau Ya soal kalau kalau untuk perizinan itu kan bayangan saya ya, Ya, bayangan dari saya buat- gitu kan. Ya kita perizinan kemudian datang petugas survei gitu kan. Petugas survei ya tentunya juga kan kita harus menyediakan ya tempat yang layak gitu ya, Ya. tempat yang layak untuk misalkan pengolahan bahan ataupun yang lain-lain gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu saya tuh belum tahu tuh standarnya seperti apa. Iya, iya. Standarnya seperti apa, karena juga kan yang namanya ini home industry dengan modal terbatas, Ya, ya kan. ya. Ya untuk pengembangannya juga ditambah lagi marketing yang belum luas banget
gitu ya. Sementara ini saya baru kalangan-kalangan Oh, penjualannya masih penjualannya teman-teman ya? teman ke teman, kemudian Tetangga, keluarga itu aja, tetangga, keluarga. Berarti volume penjualannya masih terbatas. Terbatas bang. Jadi kesulitan kita itu, saya ya pribadi gitu, untuk ngejalanin produk itu kesulitannya itu. Ditambah lagi kan kalau jamu ini seperti tadi saya bilang, tradisi minum jamu ini hampir hilang. Ya. Orang kalau nggak butuh, kalau nggak perlu, kalau nggak sakit, kalau nggak sakit ataupun inilah misalkan udah bosan minum obat organik gitu kan, dia obat kimia gitu, dia beralih ke jamu, pasti jamu dicari. Cuman ya seperti itu, jadi kita juga untuk pemasarannya nggak seperti bahan pokok gitu yang setiap hari orang cari gitu kan. Tapi untuk produksi jamu ini selama 1 bulan biasanya bisa bikin berapa ini? Kalau 1 bulan tuh lagi kemarin ya, lagi masa-masa pandemi lagi kenceng-kencengnya itu saya bisa 1 minggu itu adalah sekitar 50 sampai 100 botol. 50 sampai 100 botol. 50 sampai 100. Ini botol yang berapa mililiter? Itu 500 ml. Oh, setengah liter ya. Setengah liter. Kalau yang ini kecilnya 250. 250. Iya. Ditambah lagi sama bahan-bahannya juga kan. Kalau yang ini kan dari air kelapa murni nih. Iya. Kelapa muda ya? Kelapa muda. Pada saat kemarin waktu pandemi, kelapa tahu sendiri kan, satu bijinya itu berapa gitu kan. Jadi ya karena memang fungsinya juga buat dongkrak imun juga. Kenapa harus air kelapa? Ya apa memang misalkan gini ya, ini kan bahan utamanya itu kan bisa dikategorikan rempah gitu. Iya, rempah. Kalau airnya itu kan untuk melarutkan kan, rempah itu. Kenapa harus air kelapa muda? Air biasa kenapa enggak gitu loh, karena untuk mengurangi cost juga kan. Atau misalkan kalau pakai kelapa muda khasiat lebih tambah atau lebih apa gitu. Kalau dari orang yang ngajarin saya itu dari turun temurun lah yang ngasih resep itu kan. Jadi kalau perbedaannya, kalau misalkan kita ngerebus jahe, kunyit dan yang lain-lain pakai air kelapa itu, jadi tingkat higienisnya itu lebih bang dibandingkan dengan pakai air biasa. Ya kan sifat kelapa itu kan menetralisir racun. Jadi bakteri-bakteri yang masih tertinggal di itu jadi ya relatif hilang gitu kan. Jadi apalagi fungsinya kan buat buat imunitas supaya naik itu tinggi gitu. Jadi dan rasa juga beda dengan pakai air biasa dengan air kelapa beda rasanya. Itu ada tekstur, ada agak asam-asam terus manis gitu, padahal kita nggak pakai asam. Dingin ya. Enak, segar. Dan sensasi hangatnya masih ada. Walaupun pakai es diminum, sensasi hangatnya masih ada. Dalam proses penjualannya Kang, ada nggak sih kayak semacam kendala atau kisah-kisah yang ya katakan memilukan gitu kan? Pernah udah diproduksi sekian liter ternyata nggak kejual gitu, akhirnya kan. jadi apa gitu? Atau memang berdasarkan pesanan aja baru produksi? Kalau saya saat ini baru berdasarkan pesanan ya, karena juga kan pertama saya belum berani ngambil resiko terlalu banyak itu karena keterbatasan modal tadi kan. Kalau yang untuk saya terima order kemudian saya produk banyak, saya belum berani, masih terbatas saja. Kalau misalkan dia kisah-kisah ya banyak sih bang. Ya namanya orang jualan gitu kan, ya kan, apalagi laki-laki gitu kan jualan jamu, lo kayak perempuan aja jualan jamu ya, ada yang ngomong kayak gitu, tapi ya emang saya bilang ya kalau memang ini menghasilkan uang apa salahnya saya bilang. Atau saya jualnya kan barang-barang yang baik gitu. Itu ya ada aja yang ngomong kayak begitu kan. Tapi nanti kalau udah dikemas bagus ini, kemudian perizinannya udah keluar, orang baru tahu, oh ternyata bukan penjual jamu nih Kang Surya nih, Kang Aang nih, ternyata pengusaha industri jamu kan. Itu harapan saya Pak. Kalau sekarang orang banyak bikin warung kopi, kedai kopi. Saya cita-cita saya bikin kedai jamu. Kedai jamu ataupun ya warung jamu lah, tapi bukan warung jamu yang serbuk ya.
jamu yang model kayak gini. Jadi fresh. Warung jamu tapi ini namanya dipatenkan Kang, Sang Iya. Surya gitu. Surya. Kalau perlu nanti kita bikin franchise. Oke. Kalau mau beli nama Iya. Sang Surya, bikin warung jamu di mana-mana, warung jamu itu Sang Surya Iya. namanya. Sekarang kan Keren. lagi pendaftaran merek itu kan sekarang lagi Iya. digalakkan. Iya, digalakkan. Banyak juga yang personal kok nggak harus Iya. badan hukum. Ya. Dan Ya, saya dipermudah lihat. katanya dipermudah. Dipermudah. Iya. Terus kan kalau misalkan kalau nggak salah, yang penting kalau di BP POM itu yang penting ada NIB, nomor induk berusaha. Oh, nomor induk berusaha. Nomor Iya. induk berusaha itu kan kita bisa urus online. Oke. Yang penting kita punya KTP, punya NPWP. NPWP. Ya kan, kakak sudah pasti punya Pasti kan. Nanti punya. itu ngurusnya itu di OSS, perizinan online yang satu Satu pintu ya? itu, kan. Nanti kita upload di situ, hari itu juga keluar NIB-nya. Langsung keluar. Ya? Iya. Hmm. Jadi kita print sendiri NIB-nya, nanti dikirim ke email kita, NIB-nya udah kelar gitu. Iya. Nah, yang perlu kan dicoba ditanya, diperjelas kalau di BP POM itu bisa nggak perorangan, izinnya seperti apa Iya, gitu iya. kan. Kalau soal syarat-syarat ya namanya kita bermisi untuk jadi pengusaha ya pasti harus kita tempuh kan. Iya. Kalau hanya sebatas misalkan tuh kamu harus ada dapur pemasakannya yang steril, terpisah dari dapur rumah tangga misalkan kan, peralatannya harus steril ya. Harus taati. Ya taati kan, Iya. namanya kita juga pengen menunjukkan bahwasanya kualitas kita itu Bagus, produk kita itu bagus gitu. Maksud saya itu Bukan untuk kendala sekarang, sebenarnya. Iya. iya bukan bentuk kendala, mungkin karena kita memikirkan aja perizinan itu sekarang ribet gitu kan, Iya. membayangin perizinan masa-masa lalu gitu. Belum dijalani Belum padahal. dijalani. Nah, kalau misalkan karena ada aku baca-baca itu apa ya, Gerai UMKM BP POM kalau nggak Iya. salah websitenya itu. Jadi ada di situ prosesnya itu mulai dari proses pengajuan, kemudian nanti disurvei, kemudian nanti sampai keluar izinnya. Iya. Nah itu coba sambil jalan misalkan, karena itu sifatnya online zaman sekarang kan udah bisa dikatakan tuh nggak cukup menyita waktu kan urusan-urusan perizinan. Apalagi bisa online. Iya, sudah banyak bisa online. Setidak-tidaknya NIB itu nomor induk berusaha itu. Jadi kita udah keluar, baru nanti itu pedomannya sebagai dasarnya. Karena ini jatuhnya nanti kan industri perorangan kan, Perorangan, ya. pemangga kan jadinya. MKM ya. Nah, Dan yang kedua memang di masa pemerintahan sekarang kegiatan UMKM ini lagi didorong, apalagi Iya, artinya pasti kalau lagi didorong berarti tidak akan dipersulit. Tidak Dalam dipersulit, artian ketika iya. memang sudah idenya sudah real seperti ini, kalau soal perizinan mah nggak akan dipersulit Iya. Kang. Tinggal kita tempuh dulu, Iya. nanti ketemu di mana kendalanya, baru nanti bisa dicari solusinya Iya. begitu. soalnya kan yang sulit itu kadang-kadang kan apa usaha yang mau dibuat kan itu kan. Iya. Iya. Ini kan usahanya sudah ada nih. Ini bukan cuman ide, udah berjalan. Udah berjalan. Saya kan tahapannya kan tinggal bagaimana mengembangkan. Betul, Iya. betul. Untuk kita percaya diri sampai bekerja sama dengan orang lain dibutuhkan legalitas, Legalitas. atau apa setidaknya ada pernyataan resmi dari pemerintah menyatakan bahwasanya ini ya aman gitu. Supaya lebih percaya juga. Untuk memperkuat jaminan kualitas kita Iya. kepada orang lain kan. Nah, Dan saya rasa sih untuk bicara keamanan ini resikonya kecil gitu, Iya. ketimbang jenis obat lain ya yang Iya. kimia gitu. Itu memang perlu uji klinis yang cukup rigid gitu, cukup detail. Kalau ini saya pikir namanya jamu, semua orang tahu bahwa Iya. ini khasiatnya bagus dan juga dampaknya juga katakanlah resikonya sebenarnya sih nggak ada, mungkin Iya. dibilang kecil lah Kecil, seperti iya. itu. Jadi saya pikir kalau memang Kang Aang mau maju, kita support gitu kan, Iya. atau Iya. mungkin dari podcast ini Kang Didi mau support. tapi ini kan bukan pembicaraan pertama kan. Iya. Kemarin tuh kan kita udah sempat bahas nih Betul, soal betul, ini. betul. Nah, ada nggak yang beri komentar misalkan pengen coba jamunya, atau ada yang WA? Coba yang komentar aja ya kan, ya semoga sukses gitu kan. Ya, gitu. itu pun udah Ya, alhamdulillah udah kan. alhamdulillah ya kan. Kasih doa. Jadi kasih doa gitu kan. Ya paling tidak banyak lah yang lihat produk saya gitu kan. Iya. Coba kan bahasanya orang tak kenal maka tak sayang. Ya Ya. coba dulu baru dia tahu rasanya itu. Iya. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu ya kan. Iya, betul. Nah, baru dia kasihkan komentar, oh rasanya seperti ini gitu. Kalau cuma ngelihat ya mungkin seperti
jamu-jamu yang lain pada umumnya gitu ya. kan. Oh, mungkin nanti di yang kedua ini kita taruh nomor Kang Aang di situ ya. Ya, Boleh. Ini nanti di deskripsi itu nanti atau di running text Iya. ya kan untuk pemesanan jamu ini atau Silakan silakan hubungi hubungi nomor WhatsApp sekian gitu Siap, kan. Bisa. nomor Kang Aang. Siap-siap pesanan banyak Kang Aang. siap. Resiko yang harus diambil ya. Bukan resiko. Bukan resiko. Maksud saya itu ya peluang. Peluang, betul, Ya, peluang kan. peluang. Kalau misalkan nanti di running text-nya itu kan ini video ini kita tayang nih. Iya. Bagi siapa yang tertarik pengen mencoba jamu Sang Surya, silakan WhatsApp di nomor ini, nomor Iya. Kang Ang misalkan kan. Ya, mudah-mudahan dari penonton ada yang tertarik kan coba. Jadi gitu. memang saya kan memang Karena- pemula banget tuh Bang. Ah. Pemula banget. Jadi ini kan sempat riskan juga pada saat packing, apalagi kan kita misalkan dari pulau dari Jakarta ke daerah gitu kan butuh waktu pengiriman itu. Iya. Ya kekhawatiran saya pada saat barang sampai di sana pertama rusak, kemudian Ya. tekstur rasa berubah, itu yang saya khawatirkan. Dia tekstur dia nggak berubah pada saat dia di dalam kulkas. Oh, dia kalau penyimpanannya gimana? Penyimpanannya di dalam kulkas. Kalau dalam kulkas bisa bertahan berapa lama? Kalau 1 pekan. Satu minggu. Satu minggu. Satu Oh, minggu. berarti Itu udah satu pernah minggu. diuji? Udah pernah. Satu minggu berarti rasa nggak berubah. Rasa nggak berubah. Yang penting dia Di dalam kulkas. Iya. Freezer atau di Di biasa aja. yang biasa. Biasa Oke. aja. Kalau dia di luar? Kalau di luar ya dia pasti berubah rasanya. Dia gampang kayak basi gitu. Oh, karena di air Oh, kelapa. air kelapa, ya. Iya, air kelapa cepat memang. Air kelapa jadi Iya. ada kayak apa? Berarti paling fermentasi juga. fermentasi. iya. Paling 1 hari lah ya kali ya. Enggak. 2 hari. 2 hari masih oke ya. 2 hari. Ya mungkin nanti kasih layanan dulu Jabotabek dulu kan. Iya, Nanti kalau udah Jabotabek. ditemukan misalkan produknya yang bisa dia bertahan beberapa hari di luar pendingin, Iya. ya bisa aja dilayani juga order keluar kota gitu. Bahkan Berarti solusinya adalah membuat gerai dan membuat franchise. Iya. Kan? Itu bukan pengiriman dari sini. Berarti bukan pengiriman jadi problem. Iya. Soalnya bahan bakunya kan hampir di seluruh Iya, Indonesia ada kan. gampang, ada. Bukan hal yang langka kan. Betul. Kecuali kalau mau bikinnya ini nanti di Inggris misalnya atau di Belanda kan atau di Bahannya Jepang diimpor baru gitu susah kan. nyari itunya bahan bakunya. itu bahan-bahan di mana-mana ada itu. Nah, kalau Gampang. masih seputaran NKRI masih oke lah. Ini kan setidaknya ini kan kalau sudah sampai di level ini artinya kan ada cita-cita dong ini Iya. pengen jadi besar, pengen jadi ya hari tua lah kan. Nggak lagi karyawan. Betul. Sampai kita udah nggak bisa lagi naik motor kan gitu. Udah jenuh. Gitu kan? Nah, kalau misalkan ini bisa dikembangin, kalau dari sisi rasa misalkan, kemudian dari sisi kemasan atau dari sisi brand, misalkan kan bisa dianggap sudah melewati, tinggal kan persoalan legalitas. Dan perizinan doang kan. Nah, coba difokuskan di situ aja, misalkan setelah ini difokuskan ke sana sambil berjalan lah Iya. yang teman ke teman. Karena itu nanti akan lebih mudah untuk menawarkan kerjasama dengan siapapun. Untuk meyakinkan pasar kan kadang-kadang yang perlu kan itu. Iya. Terdaftar nggak di BPOM nih? Betul. Jadi untuk meyakinkan ya. Iya. Percaya juga. Cuma memang kalau saya lihat yang jamu bikinnya pakai air kelapa gini, saya belum pernah nemuin. Nah itu dia. Iya, itu dia. Kecuali kalau yang kayak kunyit asam terus beras kencur itu mah udah banyak itu kan. Tapi Betul. kalau kayak air kelapa kayak gini, Iya kan, jadi Itu ini perkenalan pertama nih. Saya makanya nggak kalau tahu. memang saya bisa patenkan nanti saya patenkan resep ini. Iya, Oh iya. patenkan. terus Namanya juga daftarkan, dipatenkan. namanya didaftarkan, resepnya dipatenkan. Artinya, kalaupun nanti Kang mau coba bekerja sama dengan pihak kedua atau siapa aja, tentu kan mereka kan pasti nanya juga Iya. kan, legalitasnya bagaimana, tingkat keamanannya dari BPOM seperti apa, apakah ini aman untuk dikonsumsi kan? Iya. Nah kan itu gitu kan, tinggal nanti kan merubah metode apa namanya, budaya minum jamu kan, Iya. yang biasanya minum jamu pagi-pagi Pagi-pagi. hangat atau malam-malam mau Iya. tidur, ini kita pakai es. Santai pakai es. Nah, nanti nongkrong biasanya kopi ini jamu. Iya. Kalau nongkrong kan, nongkrong misalkan di apa itu, di kedai kopi itu kan, kasih buka menu. Sana apa bang? Bukan jenis-jenis kopi lagi, jenis-jenis kopi ada, tapi ada tambahannya menunya. Jamu. Bang, Sang Surya dong. Ada ya? Kalau pakai es kan. Iya.
Boleh. Boleh lah. Iya kan? Hmm, Soalnya aku sendiri Kang baru kali ini minum jamu pakai es. baru ya. Baru ini pakai es. Makanya tadi coba enak juga. Era. Mantap. Cuma kalau kesannya jamu kan karena orang tuh nggak banyak yang mau minum, kesannya itu pahit. Ya. Oh, kesannya pahit, tapi kalau kita bikin dia supaya semua orang bisa minum ya kita kasih gula gitu kan. Ya memang ya jamu ya memang identik dengan pahit. Iya. Ini kalau untuk anak kecil, Bang, ini Oh, ada anak kecil, Anu? Enggak, ini kalau Ini juga? anak kecil boleh. Oh, oke. Ini buat nafsu makan ya. Buat nafsu Oh. makan. Kalau yang anak-anak kecil sulit makan gitu kan. Ah. Ya kalau dilihat di situ kandungannya ada kunyit ya kan, ada kurkumanya juga kan untuk buat nafsu makan itu kan. Ya. Terus lagi kencur ada kandungan minyak atsiri itu buat antioksidan di badan ini, buat anti peradangan juga. Kalau diteliti secara klinis, ini isinya obat semua. Obat semua ya? Obat semua. Tapi kan obatnya obat tradisional. Obat tradisional betul. bukan betul. kimia. Iya, obat Iya. tradisional herbal gitu kan. Jadi cenderung aman lah, cenderung aman. Ya jadi teman-teman, ini jamu Sang Surya ini sangat butuh support dari teman-teman sekalian, para subscriber Satrio Bushido Library, dan juga kami juga berniat untuk mensupport lah setiap usaha-usaha UMKM seperti ini, baik itu jamu atau mungkin teman-teman yang lain punya usaha rumahan, contohnya misalnya ada keripik, peyek gitu kan, atau kopi dan macam-macam, kita akan support gitu kan. Kita berkomitmen Satrio Bushido Library untuk mensupport teman-teman sekalian, termasuk Kang Aang yang sudah lebih maju selangkah ya dalam Selangkah. hal ini, dalam hal- lebih dari satu langkah. Lebih dari Langkah satu. pertama kan masih ide kan. Masih ide ya. Kan biasanya kan Betul, begitu, betul. langkah pertama ide kan. Langkah kedua coba trial Coba, kan. iya. Kalau ini kan sudah produksi. Sudah produksi. Udah 3 langkah nih. Tinggal banyakin pesanan aja Berarti deh. iya, tinggal langkah berikutnya kan pemasaran. pemasaran dan Ah, legalitas. legalitas baru pemasaran Iya. kan gitu. Nah, kalau tahapan itu sudah kelar, menurutku tinggal pengembangan kan. Ya. Nggak ada lagi kendala-kendala, ya paling ya kendala dalam proses pemasaran ya. Kalau ada kurang terjual ya itu hal yang biasa Ya, kan. Yang pasang penting surut. semua tahapan itu udah clear dulu, Sudah maka masuk ke dilalui. legalitas sampai ke pemasaran tadi gitu. Iya. Nah. jangan ya, maksud saya tuh tapi nggak di Bang. Jadi kan abang baru nyoba yang ini. Hah. Yang kelapa gitu. Yang Iya. ini nggak ngerti kalau kunyit asam kayak beras gitu. Kunyit asam. nggak apa-apa lah, gabung-gabung semua diminum. Minumnya beda aja, jangan dicampurin ke gelas itu. Oh iya, nanti Ini apa nih, kunyit asam? Ini kunyit asam. Jadi kalau kunyit asam kan hati-hati bang, kalau ini menambah nafsu makan, tambah badan nanti. lagi nih enggak, kalau saya kunyit asam justru yang banyak dari kaum putri, ibu-ibu. Oh, iya. Dia kan apa sih, kalau yang siklus menstruasinya nggak teratur itu bagus dia. Oh, gitu. Buat apa? Buat dia supaya lancar gitu kan menstruasinya. Tambah lagi buat apa? Supaya seger lah badan. Katanya Iya. sih ngurangin berat badan. Wah, justru sebaliknya. Tapi kan apa nggak perempuan. Ngurangin berat badan. Ya variannya banyak lah kalau memang mau di itu. Tapi semua ini bahan dasarnya air kelapa ya? Enggak, kalau Oh, ini yang enggak? khusus ini air kelapa. Oh, kalau gitu. yang lainnya air biasa. Oh, air biasa. Air biasa seperti jamu. Ya, ini ya kelapa yang kita minum tadi yang ini. Iya. Oh, udah habis banyak juga ya, Bang? Iya. Dingin soalnya, enak Dingin. masuk gitu. Yang enak itu kan anget-anget ya, Iya. walaupun pakai es juga masih terasa anget. Enak kan? Nah, luar biasa. Minuman sehat.